Hai teman pintar, bayangkan seorang artis terkenal mendadak menjadi pejabat negara. Apa yang kalian pikirkan? Baru-baru ini ramai di berita artis Raffi Ahmad masuk dalam kabinet Prabowo yang baru. Dan beberapa artis juga turut ikut dalam kabinet terbaru Prabowo ini. Mari kita bahas lebih dalam. Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah pejabat baru yang menempati posisi sebagai kepala badan dan penasehat khusus di Istana Negara. Salah satu pejabat baru yang dilantik hari ini adalah selebritis Raffi Ahmad. Pria berumur 37 tahun ini tampak tiba di Istana Kepresidenan Jakarta didampingi istrinya Nagita Slavina. Raffi Farid Ahmad, nama lengkapnya, dilantik sebagai utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni. Pelantikan Raffi Ahmad sebagai pejabat baru istana tertuang dalam Kepres tahun 2024 tentang pengangkatan utusan khusus Presiden tahun 2024-2029. Sedikit penjelasan, apa itu utusan khusus Presiden yang dijabat oleh Raffi Ahmad. Utusan khusus Presiden itu seperti duta besar khusus yang ditunjuk langsung oleh Presiden untuk menjalankan misi tertentu. Misi ini bisa sangat beragam, mulai dari menangani masalah sosial, mempromosikan budaya Indonesia di kancah internasional, hingga menjadi perantara dalam berbagai isu. Raffi Ahmad ditunjuk sebagai utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni. Kenapa Raffi Ahmad? Karena beliau punya pengaruh yang sangat besar di kalangan anak muda. Dengan popularitasnya, Raffi diharapkan bisa menginspirasi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi. Selain itu, beliau juga diharapkan bisa menjadi jembatan antara pemerintah dengan para pekerja seni. Sebagai utusan khusus Presiden, Raffi Ahmad punya beberapa tugas penting. Di antaranya yaitu yang pertama, mempromosikan budaya Indonesia. Raffi bisa memanfaatkan popularitasnya untuk memperkenalkan budaya Indonesia ke dunia. Misalnya, dengan membuat konten-konten menarik tentang seni dan budaya kita di media sosial. Yang kedua, membina generasi muda. Raffi bisa memberikan motivasi dan inspirasi kepada anak muda untuk meraih cita-citanya. Beliau bisa mengadakan talk show, workshop, dan kegiatan positif lainnya yang melibatkan generasi muda. Yang ketiga, menjadi suara para pekerja seni. Raffi bisa menjadi perwakilan para pekerja seni untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan mereka kepada pemerintah. Jadi, meskipun terlihat berbeda dari pejabat pemerintah lainnya, peran Raffi Ahmad sebagai utusan khusus Presiden sangat penting. Beliau diharapkan bisa memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara, terutama dalam bidang kebudayaan dan pemuda. Raffi Ahmad dikenal sebagai artis serba bisa. Selain menjadi presenter acara televisi dan bermain film, dia juga memiliki sejumlah bisnis di bawah bendera Rans Entertainment.
Raffi juga dikenal memiliki hubungan dekat dengan sejumlah pejabat, termaksud Wakil Presiden Gibran Rakabuming yang menjadi rekan bisnisnya. Selain Raffi Ahmad, selebritis lainnya juga dilantik adalah musisi Yovie Widianto, musisi yang dikenal dengan grup band Kahitna, dilantik sebagai staf khusus presiden juga. Pelantikan Raffi Ahmad sebagai staf khusus presiden adalah sebuah fenomena yang menarik untuk kita bedah. Di sisi lain, ini adalah langkah berani dari pemerintah melibatkan figur publik yang sangat populer, terutama di kalangan generasi muda. Raffi Ahmad dengan pengaruhnya yang luas di media sosial dan televisi tentu saja bisa menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat, khususnya generasi muda. Bayangkan saja, seorang artis yang setiap hari menghibur kita di layar kaca, kini duduk sejajar dengan para pembuat kebijakan. Ini adalah sebuah sinyal kuat bahwa pemerintah ingin melibatkan lebih banyak kalangan dalam proses pengambilan keputusan. Namun, di sisi lain, kita juga perlu kritis. Apakah popularitas semata cukup untuk menjadi dasar penunjukan seseorang ke posisi yang strategis? Pertanyaan ini tentu saja sah. Kita perlu melihat lebih jauh apakah Raffi Ahmad memiliki kapasitas dan kompetensi yang memadai untuk menjalankan tugas sebagai staf khusus presiden. Selain itu, kita juga perlu memastikan bahwa kehadirannya tidak hanya sebatas simbolis, tetapi benar-benar memberikan kontribusi yang nyata bagi bangsa dan negara kita. Pelantikan Raffi Ahmad sebagai staf khusus presiden adalah sebuah keputusan yang patut kita cermati secara mendalam. Di balik popularitasnya yang luar biasa, ada sejumlah pertanyaan kritis yang perlu diajukan. Apakah kompetensi dan pengalaman beliau sudah memadai untuk menjalankan tugas yang begitu strategis? Atau apakah ini semata-mata sebuah langkah politik yang bertujuan untuk meraih simpati publik? Kita tidak bisa menafikan bahwa Raffi Ahmad memiliki pengaruh yang sangat besar di kalangan masyarakat, terutama generasi muda. Namun, pengaruh semata tidak cukup untuk menjamin keberhasilan dalam menjalankan tugas pemerintahan. Seorang pejabat publik membutuhkan lebih dari sekedar popularitas. Ia membutuhkan pengetahuan, keterampilan, dan integritas yang tinggi untuk dapat mengambil keputusan-keputusan yang tepat. Pertanyaan lain yang perlu kita tanyakan adalah apa sebenarnya tujuan dibalik penunjukan Raffi Ahmad? Apakah untuk memberikan warna baru pada pemerintahan? Apakah untuk mendekatkan pemerintah dengan masyarakat? Atau apakah ada tujuan politik jangka panjang yang ingin dicapai? Kita perlu berhati-hati agar tidak terjebak dalam euforia semata. Tentu saja kita harus memberikan kesempatan untuk Raffi Ahmad membuktikan dirinya. Namun, kita juga harus terus mewaspadai dan mengevaluasi kinerja beliau. Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui sejauh mana kontribusi beliau bagi negara. Sebagai warga negara yang baik, kita memiliki tanggung jawab untuk mengawal jalannya pemerintahan. Sekian video kali ini dan terima kasih sudah menonton.